Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang geram terdengarlah suara Bapa. Ini anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kedua Prapaskah, yang dikenal juga sebagai Minggu Transfigurasi. Transfigurasi itu berasal dari kata Latin trans, yang berarti melintasi, sedangkan figura berarti bentuk atau rupa. Ini adalah peristiwa perubahan yang sangat dramatis, di mana Yesus nampak bercahaya
berbicara dengan Musa dan Elia di depan muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ibu bapak, saudara-saudari, pemandangan yang sangat-sangat indah dan penuh makna ini mengajak kita untuk merefleksikan atau merenungkan arti kemuliaan atau perubahan wajah Yesus dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Kontras sekali dalam pengalaman Petrus dan murid-murid lain sebelumnya, ketika Yesus mengatakan, untuk menjadi pengikutku, orang harus memikul salibku, orang harus menderita seperti yang akan kualami. Kita dapat membayangkan bagaimana murid, paling tidak Petrus, Yohanes, dan Yakobus kebingungan atau melihat apa yang dialami di atas gunung. Mereka menyaksikan kemuliaan dan wajah Yesus terang benderang dan pakaiannya putih berkilau. Sekurang-kurangnya itu gambaran dari Injil Lukas yang kita dengar baru saja tadi. Nah, menghadapi situasi seperti ini, Petrus yang dalam ketakutan menawarkan, "Guru, betapa bahagianya kami di sini. Bagaimana kalau saya mendirikan 3 kemah, 1 untuk dirimu, 2 untuk Musa, dan 3 untuk Elia." Dalam ketegangan antara kegembiraan dan penderitaan, kita memang sering sekali merasa nyaman, merasa aman, sehingga kita sedikit pun tidak mau beranjak dari zona nyaman atau zona aman dalam pengalaman iman kita. Ketika semuanya baik-baik saja, ketika tidak ada gejolak apapun, kita merasa tenang-tenang dan aman saja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesan dari perubahan yang dialami Yesus di puncak gunung, atau dengan kata lain transfigurasi ini, adalah tentang pengalaman rohani yang akan menguatkan iman para murid ketika kelak mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan atau tantangan-tantangan sekalipun. Cahaya kemuliaan yang memancar begitu indah di wajah Yesus adalah jaminan bagi kita, bagi para murid yang setia dan rela berkorban. Nah, di balik setiap penderitaan dan kesulitan ada janji, ada kekuatan Allah. Jangan tergesa-gesa untuk berpuas diri. Jangan belum apa-apa sudah bercerita ke sana sini. Jangan omong besar. Tahan dulu sampai waktunya tiba, kata Yesus ketika mereka turun dari puncak gunung. Oleh karena itu, mari kita melihat sejenak sebagai gambaran yang konkret dari bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, pengalaman Abraham. Meskipun di usia tuanya dia tidak memiliki anak, Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Abraham tetap setia dengan panggilan hidupnya untuk taat dan ikhlas melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya.
Ibu bapak, kita adalah umat yang telah ditebus, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dengarkanlah dia, dengarkanlah suara Tuhan yang mengajak kita untuk selalu menjaga dan memperhatikan hubungan yang baik dengan Yesus. Pada saat kita menghabiskan waktu dalam doa seperti yang Yesus lakukan, kita dapat merasakan kehadirannya yang mengubah hidup kita, yakni menuju sukacita dan kegembiraan dan kemuliaan. Mari kita tidak berpuas diri, melainkan kita terus berusaha untuk memperdalam iman kita, berbagi kasih, terus berdoa, sehingga hati kita dimuliakan dan penuh damai. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, izinkan saya untuk menutup renungan singkat ini dengan kisah Pastor Idris Moses Wanube dari Nigeria. Dia lahir dalam keluarga muslim, di tempat mayoritas muslim juga, di Nigeria. Pada umur 14 tahun, dia selalu berjualan di depan gereja, menjual kue. Lama-lama akhirnya dia berkenalan dengan orang-orang Kristiani di sekitar itu. Lalu kemudian berkenalan dengan pastornya. Dan akhirnya diam-diam dia memutuskan untuk diterima menjadi warga Kristiani dan ingin dibaptis. Nah, Pastor Idris Moses ini pada akhirnya mengikuti pelajaran dan pada usia 14 tahun, 15 tahun dibaptis menjadi orang Katolik. Kemudian dia melanjutkan studinya ke seminari. Dia ingin menjadi seorang imam agar dapat membaktikan hidupnya dalam pelayanan. Dia sangat tahu bahwa pilihannya ini beresiko. Keluarganya pasti tidak akan terima. Dan dia untuk sementara merasa senang dan aman karena keluarganya tidak tahu. Tapi akhirnya keluarganya juga tahu, sehingga dia diusir dari keluarganya, tidak diakui anak. Dan kita tahu Nigeria memang mayoritas muslim. Nah, bapak rohaninya membiayai sekolahnya, dan pada akhirnya dia menyelesaikan seminari menengah, kemudian filsafat dan teologinya, dan akhirnya dia ditahbiskan menjadi seorang imam. Nah, terakhir yang membuat dia begitu bersukacita, bersyukur bahwa keluarganya datang saat tahbisan imam. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Pastor Idris Moses Wanube akhirnya menyadari bahwa tugasnya tidak mudah. Dia di dalam sukacitanya, di dalam kegembiraannya, akhirnya dia mengambil sebuah tantangan, sebuah resiko yang besar untuk tetap mewartakan, mengambil tugas yang berat, seperti ketika
Yesus mengajak 3 murid untuk keluar dari gunung, lalu harus mewartakan Tuhan sendiri. Demikian ibu bapak saudara-saudari, kita dipanggil untuk bersaksi, untuk membawa cahaya Kristus ke dunia. Meskipun ada tantangan, mari kita selalu berdoa untuk keberanian dan kekuatan dalam mewujudkan iman kita sehari-hari. Mari kita menjadi umat yang setia, yang ikhlas, yang rela berkorban, dan yang tidak terjebak di dalam zona nyaman, yang tidak ingin larut di dalam hal-hal yang hanya mengembirakan saja. Tuhan memberkati kita semua.